Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Ibu dosen, izin memperkenalkan diri. Nama saya Kato Nurarto, NPP 2900948, kelas A5 absen 14, asal pendaftaran Jawa Timur. Di sini saya akan menjelaskan tentang prosedur pemeriksaan keuangan dan penjatuhan pidana terkait pelanggaran pengelolaan keuangan negara yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang pemeriksaan keuangan dan pertanggungjawaban keuangan, berpedoman pada Statsblad 1898 nomor 9 dan diubah terakhir dengan Statsblad 1933 nomor 320 dengan tujuan untuk mewujudkan pengelolaan keuangan negara yang sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan, di mana lingkup pemeriksaannya meliputi yang pertama adalah pemeriksaan atas pengelolaan keuangan negara, yang kedua pemeriksaan atas tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh BPK, di mana pemeriksaan keuangan negara sesuai UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan negara dilakukan oleh akuntan publik dengan ketentuan perundangan, yaitu pertama disampaikan ke BPK dan dipublikasikan, kedua hasil evaluasi disampaikan ke lembaga perwakilan untuk ditindaklanjuti. Dengan tujuan pemeriksaan keuangan negara antara lain ialah laporan keuangan pusat dan daerah, di mana dalam rangka memberikan tingkat kenyataan opini tentang kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan pengelolaan keuangan negara. Lalu yang kedua adalah pemeriksaan kinerja, pemeriksaan atas pengelolaan keuangan yang terjadi dalam aspek efisiensi dan efektivitas, bertujuan untuk mengidentifikasi hal-hal yang perlu menjadi perhatian lembaga perwakilan. Yang ketiga, pemeriksaan dengan tujuan tertentu, bisa bidang keuangan berupa investigasi untuk menemukan kejanggalan pengelolaan keuangan negara. Ada 3 tahapan pemeriksaan keuangan negara, yaitu yang pertama adalah perencanaan. Dalam merencanakan pemeriksaan, BPK memperhatikan permintaan, saran dan pendapat lembaga perwakilan serta mempertimbangkan informasi dari pemerintah, bank sentral serta masyarakat. Informasi dari pemerintah termasuk dari lembaga independen yang dibentuk dalam upaya pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme seperti KPK juga diperlukan dalam perencanaan pemeriksaan hal ini tersebut. Selanjutnya adalah pelaksanaan, di mana dalam pelaksanaan BPK dapat memanfaatkan hasil pengawasan internal pemerintah seperti yang dilakukan oleh inspektorat, dan BPK dapat menggunakan pemeriksa atau tenaga ahli di luar BPK atas nama BPK. Dalam hal ini ketika BPK tidak memiliki ahli yang cukup untuk memeriksa. Selanjutnya, dalam memeriksa BPK berhak untuk meminta dokumen, mengakses semua data, melakukan penyegelan, meminta keterangan serta memotret, merekam dan atau mengambil sampel barang bukti. Yang ketiga adalah pelaporan hasil pemeriksaan. Disusun dalam bentuk laporan hasil pemeriksaan dengan muatan antara lain laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah yang memuat opini, laporan hasil pemeriksaan atas kinerja yang memuat temuan, kesimpulan serta rekomendasi, dan laporan hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu yang memuat kesimpulan. Di mana opini merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasari pada kriteria yang pertama, kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintah, kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan perundangan, dan efektivitas sistem pengendalian internal. Terdapat 4 jenis opini yang dapat diberikan oleh pemeriksa, yakni opini wajar tanpa pengecualian, opini wajar dengan pengecualian, opini tidak wajar, pernyataan menolak memberi, dan pernyataan menolak untuk memberikan opini. Setelah melalui berbagai rangkaian proses pemeriksaan tersebut, disusun dalam laporan hasil pemeriksaan, lalu diserahkan ke lembaga perwakilan, yaitu DPR, DPD maupun DPRD yang terkait. Setelah itu, laporan tersebut ditindaklanjuti oleh lembaga perwakilan dan BPK berhak untuk memantau pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan. Selanjutnya, setelah ditindaklanjuti laporan hasil pemeriksaan tersebut, jika terdapat kejanggalan atau kerugian dari hasil pemeriksaan, maka BPK akan menerbitkan surat keputusan penetapan batas waktu pertanggungjawaban bendahara untuk penggantian kerugian negara, di mana apabila bendahara terbukti dan bendahara tidak dapat menunjukkan bahwa dirinya itu benar dan tidak bersalah, maka bendahara wajib mengganti kerugian negara, dan pemerintah yang terkait seperti gubernur, wali kota, menteri untuk dapat mengawasi jalannya penggantian keuangan negara oleh bendahara, di mana terdapat beberapa ketentuan pidana, yakni setiap orang yang dengan sengaja tidak menjalankan kewajiban menyerahkan dokumen atau menolak memberikan keterangan
akan dikurung dengan paling lama 1 tahun 6 bulan, denda 500 juta. Lalu setiap orang yang mencegah, menghalangi atau menggagalkan pelaksanaan pemeriksaan akan dikurung paling lama 1 tahun 6 bulan atau denda 500 juta. Setiap orang yang menolak pemanggilan oleh BPK akan dipenjara paling lama 1 tahun 6 bulan atau denda paling banyak 500 juta. Setiap orang dengan sengaja memalsukan atau membuat palsu dokumen akan dipenjara paling lama 3 tahun dan atau denda paling banyak 1 miliar. Selanjutnya, setiap pemeriksa dengan sengaja mempergunakan dokumen diperoleh untuk disalahgunakan akan dipenjara paling lama 3 tahun dan denda 1 miliar. Dan pemeriksa yang menyalahgunakan kewenangan akan dipenjara paling lama 5 tahun, denda 1 miliar. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.